Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan bahas 5 pendekar sakti Nusantara yang mencapai moksa. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari kelima pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dan ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi. Proses kelahiran manusia kembali ke dunia berulang-ulang. Misteri kematian Gajah Mada saat ini masih menjadi sebuah misteri. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala, jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib Putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kauripan dan Raja Daha, sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada, hingga ia pun melakukan tapa semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu, dia menghilang menuju Niskala mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun, versi cerita lain menurut kitab Kakawin Nagakertanegama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Yang kedua adalah Semar, tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palonoyo Genggong, salah satu tokoh Panakawan dalam pawayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua. Wiracarita tersebut hanya terdapat pada kisah Pujangga Jawa. Yang ketiga adalah Prabu Siliwangi. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja. Namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidup. Yang keempat adalah Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kejayaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara, saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri. Dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat tinggi, mengasingkan dirinya di dalam gua Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Dan yang terakhir adalah Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai 1157 sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri Jayasabha, hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayabaya mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Hingga
Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, saudara Jayabaya mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya, tampuk pemimpinan saudara berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapak keras jana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidup. Nah, itulah kelima pendekar sakti Nusantara yang mencapai moksa. Semoga video ini memberikan arti sejarah buat Anda. Dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.